Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis kitab Al-Jami, penggalan dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang kadang disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Hari ini kita memasuki hadis nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang melaporkan pakaiannya karena sombong. Baik. Jadi hadis ini melarang melakukan isbal dalam hal pakaian. Berarti hadis ini satu di antara sekian hadis yang berbicara tentang pelanggaran syariat berkenaan dengan pakaian. Kan ada pelanggaran-pelanggaran pakaian. Di antaranya sebelum masuk hadis ini, sinfani min ahlin nari lam arahuma, aku melihat dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat betapa dahsyatnya siksa yang Allah berikan kepada mereka. Dari dua itu Rasulullah menyebut nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asnibatil buh, wanita memakai pakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta. Berarti pakaiannya menutup aurat, tapi karena terlalu ketat memperlihatkan tonjolan lekukan-lekukan tubuhnya. Rasulullah menyebut dia berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ini contoh satu. Ada juga man labisa sauba syuhratin albasahullahu sauba mudillatin. Siapa yang mengenakan pakaian nyeleneh supaya menjadi perhatian banyak orang, Allah akan kenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ya, misalnya ada yang memakai celana panjang, yang kanan betul sampai mata kaki, yang kiri cuma sampai dengkul misalnya, atau celananya sobek, atau kalau kancing itu kan kecil kemudian memakai kancing yang besar, atau secara umum pemain bola mengenakan baju seragam biar menjadi pusat perhatian, kerahnya kemudian diberdirikan, atau kaos kaki kanan dan kiri beda warna. Itu sauba syuhrah, pakaian yang nyeleneh. Termasuk pakaian yang terlalu banyak corak, banyak gambar. Ya Aisyah, amiti anni kiramaki fa innaha alhadni fi shalah. Aisyah, tolong ini korden banyak gambarnya, menggangguku saat aku menunaikan sholat sunnah. Maka tulisan-tulisan di baju bagian belakang usahakan jangan dikenakan
saat sholat berjamaah. Misalnya apa? Saya sholat di shop kedua, di shop pertama ternyata ada yang mengenakan kaos. Reuni alumni SMA Pasundan misalnya. Loh, itu kan SMA saya, kan yang di belakang kan begitu. Kenapa saya tidak diundang? Nah, itu akhirnya apa? Membikin tidak khusyuk. Saya pernah bertamu ke ustadz saya dulu ngajar di pesantren. Ketika waktu sholat beliau ngajak ke masjid. Ternyata kalau sudah iqomat, beliau tidak hanya melihat shopnya beres atau tidak, tapi beliau melihat ada tidak jamaah yang pakaiannya asal-asalan. Yang pakaian asal-asalan disuruh pulang. Yang pakai kaos kelihatan di belakang ada tulisan nggak boleh, pulang, ganti baju. Ini mengganggu orang yang sedang sholat. Baik. Kemudian la'anallahu al-mutasyabbihat minar rijal. Wanita pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yastahillunal hirra wal harir. Laki-laki mengenakan baju dari sutra. Termasuk di kitab Arba'in An-Nawawiyah, famat'amuhu haram wa mashrabahu haram wa malbasuhu haram. Pakaian yang dikenakan berasal dari rezeki yang haram. Jadi pelanggaran pakaian, mungkin dia pakaiannya ketat, mungkin pakaiannya nyeleneh, pakaian yang harusnya dikenakan laki-laki sementara dia perempuan, dia kenakan pakaian dari hasil haram, atau pakaian yang banyak coraknya, termasuk laki-laki mengenakan kain sutra. Itu contoh pelanggaran-pelanggaran seputar pakaian. Nah, pada hadis ini pelanggarannya ada pada isbal. Di sini tidak menyebut kata isbal, tapi jarro, memanjangkan. Di sini terjemahkan yang melabuhkan. Isbal, kata Rasulullah, al-isbalu. Isbal itu ada pada apa? Pada kain bagian bawah, di kaki, pada tangan, dan pada sorban. Berarti isbal itu tidak hanya pada celana, sarung, atau gamis, tapi lengan itu juga bagian dari isbal. Kana kummu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rusgi. Panjang kain tangan Rasulullah itu sampai rusgi, pergelangan tangan. Berarti kalau ada yang sampai panjangnya sampai jari-jari, nah itu termasuk isbal. Jadi isbal itu tidak hanya pada celana, sarung, gamis bagian bawah, tapi kain lengan juga bisa terkena pasal isbal. Nah, sekarang yang dipahami oleh kaum muslimin secara umum di Indonesia, isbal yang dilarang itu kalau atas dasar huyala, atas dasar sombong. Kalau tidak sombong, itu tidak yang dimaksud. Baik. Nah, sementara di banyak hadis ketika Rasulullah menyebut tentang isbal, beliau sering tidak menyebut itu atas dasar sombong atau tidak sombong. Contoh, ada orang masuk ke masjid, itu di Sahih Muslim. Dia sholat tahiyatul masjid. Begitu selesai, dia menghadap Rasulullah, assalamualaikum, berjabat tangan. Kata beliau, idhab fatawadda wasolli. Keluar, wudu lagi, sholat lagi. Akhirnya dia keluar wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid lagi. Begitu selesai, tetap Rasulullah, idhab fatawadda wasolli. Keluar lagi, wudu lagi, sholat lagi. Sampai 3 kali ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan dia untuk wudu lagi, sholat lagi?
innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, karena dia tadi sholat kainnya isbal. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin, Allah tidak menerima sholat seseorang yang isbal. Rasul tidak bertanya, kamu isbalnya sombong atau tidak? Rasulullah hanya menggunakan kalimat innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin, pakai tanwin. Tanwin itu berarti bentuk nakiro, sifatnya umum, mau sombong atau tidak sombong. Termasuk ada seorang sahabat namanya Khurem, rambutnya panjang tapi acak-acakan tidak terawat, sementara kainnya isbal. Maka beliau bersabda, ni'mar rajulu Khurem al-Asadi laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Sebaik-baik laki-laki orang itu namanya Khurem al-Asadi, seandainya rambutnya tidak panjang dan kainnya tidak isbal. Rasulullah tidak bertanya, kamu isbalnya sombong atau tidak? Mungkin loh itu rambutnya panjang, sementara Rasulullah kan rambutnya panjang di Sunan Abu Daud. Karena sya'ru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadribu mankibaihi, panjang rambut Rasulullah sampai menyentuh pundak. Kenapa Khurem al-Asadi ditegur rambutnya panjang? Kemungkinan pertama, rambut panjang tapi tidak terawat, atau ada beberapa orang yang memang pantasnya, cocoknya rambutnya pendek, tidak berambut panjang. Kira-kira pegawai negeri kalau rambutnya panjang boleh tidak? Enggak. Jadi jangan, wah saya pengen sunnah Rasul rambutnya panjang, jangan. Beberapa orang tertentu diperlakukan seperti Khurem al-Asadi, jangan berambut panjang. Baik, dalil yang lain ini yang lebih jelas lagi, nanti di kitab Riyadhus Shalihin ada. Iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilah. Jangan isbal ketika mengenakan sarung, karena isbal itu bagian dari kesombongan. Jadi mau sombong atau tidak, isbal itu sudah sombong. Berarti apa? Kalau dikembalikan ke hadis ini, Allah tidak akan melihat orang yang melabuhkan, memanjangkan pakaiannya karena sombong. Cukup mengenakan kain melebihi kadar di bawah mata kaki, itu sudah bagian dari kesombongan. Baik, nah kemudian dari hadis ini ada kata-kata la yandurullahu, Allah tidak melihat. Apakah betul-betul Allah tidak melihatnya? Jawabannya, tafsirnya adalah Allah tidak melihat dengan pandangan kasih sayang, tapi tetap melihat dengan pandangan kemurkaan. Jadi tetap dilihat. Baik, seperti seorang istri dipandang suami dengan pandangan kebencian, pasti nggak nyaman. Baik, nah kemudian dari hadis ini berarti peluang sombong itu ada pada pakaian. Jadi gara-gara pakaian membuka celah bagi seseorang untuk bisa sombong, meskipun peluang-peluang sombong itu masih banyak. Contoh apa? Peluang sombong walimah. Karena Rasulullah bersabda, bi'sa ta'amul walimah yamna'uha man ya'baha. Seburuk-buruk acara makan-makan adalah acara makan saat walimah. Yang diundang hanya orang kaya, orang miskin dilupakan. Jadi gara-gara walimah ada peluang untuk sombong. Atau makan bisa menjadi peluang, pintu masuk kesombongan. Di antaranya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inni la akilu muttaqian, aku tidak mau makan sambil bersandar. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaya, kalau makan suka bersandar untuk menunjukkan kesombongan. Jadi gaya makan saja sudah
menunjukkan pribadi sombong. Termasuk bapak-bapak misalnya udah nggak mau makan di warteg lagi, makannya di mana? Di Bandar Jakarta. Pernah Bu di Bandar Jakarta? Belum? Ya lumayan sih, bertiga hampir 500.000 lah. Allah wala quwata illa billah. Jadi tidak mau makan di warteg, itu bukan kelas saya, itu sudah sombong. Dan peluang sombong terbesar adalah kalau punya jabatan, karena salasatun la yangdurullahu yaumal qiyamati. 3 kelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah ailun mustakbirun, malikun kadzab, penguasa yang dusta, yang sombong, jabbar. Baik, selesai hadis ke-14. Intinya jangan isbal mau sombong atau tidak sombong, karena dengan isbal itu sudah sombong. Hadis ke-15. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa innash syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhrajahu Muslimun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Baik, berarti apabila makan pakai kanan, minum pakai kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kesimpulan dari hadis ini, berarti manusia dan setan punya kesamaan, sama-sama punya tangan. Tangannya ada 2, yang kanan dan kiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat punya 2 tangan. Bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbuka. Berarti Allah punya tangan 2. Kanan dan kiri iya. Karena Rasulullah ketika menyebut orang yang bersedekah dengan harta yang halal, fa innahu yaqbalu biyaminihi, Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Berarti Rasulullah menyebut Allah punya tangan kanan. Summa yurabbiha, kemudian dikembangkan pahalanya hingga seolah-olah sedekah itu yang tadinya seekor unta yang masih orok, tahu-tahu sebesar gunung Uhud. Berarti Allah juga punya tangan kanan dan tangan kiri, meskipun kita tidak boleh bertanya bagaimana hakikat tangan kanan dan kiri yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dari sini berarti setan dan manusia sama-sama punya aktivitas makan dan minum. Jadi sama-sama punya tangan, tangannya juga 2, sama-sama punya aktivitas makan dan minum. Tapi di sini Islam menginginkan ada perbedaan mencolok antara kita dengan setan, yaitu pakai tangan kanan. Berarti Allah tidak menginginkan ada persamaan antara manusia sebagai makhluk yang mulia dengan setan makhluk yang terkutuk. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bacakan, kenapa tidak boleh mengenakan sendal sebelah? Karena itu kebiasaan setan. Termasuk kenapa Rasulullah menganjurkan tidur siang, kilu fa inna syaitana la yakilu, biasakan tidur siang karena setan tidak biasa tidur siang. Nah, kemudian kalau setan makan, kira-kira bagaimana cara makan setan? Secara umum setan akan makan bersama manusia yang makan yang tidak menyebut bismillah.
secara umum. Tapi kalau kaitannya dengan jin muslim, makanan mereka bukan apa yang kita makan, tapi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi, ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'in aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Wahai Ruwaifi, umurmu panjang, tolong sampaikan hadis ini. Siapa yang ya Ruwaifi la'alal hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu. Siapa yang menguncir jenggotnya, au taqallada watron, atau mengalungkan tali busur panah di leher untuk tolak bala, berarti jimat, atau beristinja, tidak pakai air, tidak pakai batu, tapi pakai tulang atau kotoran binatang yang sudah mengeras, mengering. Kepada orang-orang seperti ini berarti Muhammad berlepas diri dari mereka. Jangan ngaku-ngaku Muhammad, umat Muhammad. Di ujung kalimat berarti Rasulullah melarang beristinja pakai tulang dan kotoran binatang yang sudah mengering atau mengeras. Kenapa? Karena Rasulullah pernah kedatangan delegasi jin. Di situ jin-jin muslim berpesan kepada beliau untuk tidak mengotori dua ini. Sehingga Rasulullah pun begitu ketemu para sahabat, beliau bersabda, la tastanju birrauthi wala bil idham fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Jangan beristinja dengan tulang atau kotoran binatang yang sudah mengeras, karena keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Baik, itu makannya setan atau jin. Nah, makan dan minum mereka ada efek tidak? Oh ada. Sebagaimana kita buang air, mereka juga buang air. Dalilnya apa? Dalilnya ketika ditanya tentang orang yang kebablasan tidak sholat tahajud, beliau bersabda, dzaka rajulun balas syaitanu fi udunaihi, itu bukti bahwa dia berhasil dikencingi oleh setan di telinganya. Berarti mereka juga punya aktivitas BAB. Celakanya WC-nya itu telinga-telinga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian dari hadis ini berarti larangan terkadang disebut ilatnya. Ilat itu apa? Dasar atau kenapa larangan itu diberikan. Jadi kenapa tidak boleh makan dengan tangan kiri? Ilatnya, sebabnya karena itu kebiasaan setan. Baik, saya beri contoh lah. Misalnya Allah melarang khomer. Di situ disebutkan ilatnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, kalimat berikutnya, innama yuridu syaitanu ayyuki abaidakumul adawata wal bagdoa fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa iqamis shalah. Khamr itu membikin kalian bermusuhan satu dengan yang lain. Yang kedua apa? Kalian tidak bisa zikrullah dengan benar. Berarti sholat tidak akan khusyuk karena minum khamr kan mabuk. Jadi menghalangi kalian juga dari mendirikan sholat. Jadi khamr disebut larangannya, kemudian disebut ilatnya. Ilatnya karena akan membuat permusuhan, membuat kalian tidak akan ingat saat menunaikan sholat. Contoh lagi, misalnya Rasulullah mewanti-wanti hati-hati dengan ipar.
Dulu saya dikecam banyak tetangga ketika adik saya merantau, kemudian tidak tinggal satu rumah. Bisa dibayangkan, rumah cuma tipe 2, 1. Ada adik saya yang laki-laki. Otomatis kalau saya pergi berarti istri saya dengan adik laki-laki. Akhirnya kita minta untuk ngontrak. Kan komentarnya, wah kok begitu sih dengan saudaranya sendiri. Alhamdulillah kemarin ketika sudah ngaji ke saya, sudah 22 tahun, baru tahu hadis tentang ipar. Alhamu al-maut, ipar itu kematian. Baru sadar, oh ternyata selama ini kita suudzon, padahal memang begitu. Jadi hati-hati jangan menganggap remeh ipar. Jadi Rasulullah mengingatkan tentang ipar ada ilatnya. Apa itu? Kematian. Lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Baik, selesai kita masuk hadis ke-16. Berarti hadis terakhir di bab pertama di hadis ini, di buku ini. An Amri ibni Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahul Bukhari. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Al-Qasim, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, kenakan pakaian, serta belanjalah tanpa berlebihan dan tanpa perasaan tinggi hati. Berarti di sini ada 4 perintah. Kul, makan. 2, washrab, minum. 3, walbas, kenakan pakaian. 4, watasaddaq, bersedekah. Baik, di sini terjemahannya belanjalah. Ini saya kurang sepakat. Ini kesenangan ibu-ibu ini. Oh, berarti belanja, shopping itu diperintahkan oleh Rasul, padahal watasaddaq, bersedekahlah. Baik. Sekarang kita lihat makan dulu. Berkenaan dengan makan, ini unik. Ternyata makan itu ibadah. Kenapa? Karena makan diperintah. Siapa yang diperintah? Ternyata ada sifatnya secara umum. Misalnya, ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak keturunan Adam, kenakan pakaian indah ketika pergi ke masjid. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Berarti yang ngaku anak keturunan Adam makan. Disuruh makan. Ini umum. Kemudian turun ayat. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Lafadznya manusia. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib-thayyib. Keempat, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib dan tunaikan amal dengan benar. Berarti yang diperintah makan anak keturunan Adam, wahai manusia, wahai orang beriman, wahai rasul. Karena ini perintah, kalau dilaksanakan berarti dapat pahala. Nah, kemudian pahala akan double kalau kita mengikuti tata cara makan yang diajarkan oleh syariat, atau kita sedang makan dalam rangka ibadah. Contoh apa? Saya makan sudah dapat pahala double karena makan saya dalam rangka sahur. Sehingga kepada orang-orang sahur Rasulullah bersabda,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat buat orang-orang yang sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tunaikan sahur karena dalam sahur ada keberkahan. Jadi makannya dapat pahala, dalam rangka sahur itu sudah dapat pahala. Tambah double lagi kalau sahurnya diakhirkan menjelang adzan subuh. Berarti dapat pahala double 3. Sudah sahur, ternyata begitu berbuka dia tidak hanya membawa makanan sendiri, tapi yang lain juga diajak ikut berbuka bersama dia. Man fattara shaiman, siapa yang gemar memberi hidangan berbuka bagi orang yang saum. Baik, ini yang pertama. Nah, kemudian ketika kita makan, ternyata dianjurkan kita makan, orang lain juga diberi makan. Nah, dalam hal ini memberi makan itu kemungkinannya ada 3. 1, saya memberi makan karena membayar kafarat. Contohnya apa? La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalian terlanjur bersumpah tidak akan melakukan ini dan itu, kemudian dilanggar, kafaratnya cari 10 orang miskin, berikan makan. Misalnya, wallahi demi Allah, saya tidak akan nginjak rumahmu lagi, misalnya begitu. Suatu saat ternyata ada acara yang membuat dia harus datang ke rumah itu. Berarti bayar kafarat, cari 10 orang miskin untuk diberi makan. Berarti saya memberi makan karena faktor kafarat. Mungkin karena faktor ibadah seperti zakat fitrah, itu bukan kafarat. Karena saya saum, saya tutup Ramadan dengan bayar zakat fitrah. Termasuk akikoh, itu kan memberi makan. Termasuk ketika ada tamu. Yang ketiga, memberi makan murni faktor menolong. Bukan kafarat, bukan kaitannya dengan ibadah, murni di depan saya orang ini harus saya tolong. Ternyata sampelnya justru memberi anjing yang kehausan. Di kitab Riyadhus Shalihin di babu bayani kathrati turukil khair, seorang penzina dari kalangan Yahudi yang kehausan, ketemu sumur, sudah minum puas, begitu dia naik ke atas, faida kalbun ya'kulu thara minal atos, melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena haus. Laqad balagha hadzal kalbu ma balagha minni, ini anjing haus seperti saya tadi haus. Fanazalal bi'ra, dia turun ke sumur. Famalahu fahu bil ma, dia penuhi sepatu botnya dengan air. Fasaqalahu, kemudian si anjing dikasih minum. Akhirnya Allah memberikan bonus kepada si pelacur ini dengan cara diberi hidayah, tahu bahwa perbuatan selama ini adalah salah, dia tinggalkan dunia pelacuran, beribadah sampai mati. Baik, nah, ini makan. Sebenarnya poin-poin tentang makan sangat banyak. Kita lanjutkan. Dari hadis ini berarti makan tidak bisa dipisahkan dengan minum. Jadi jangan hanya makan, minum juga harus diperhatikan. Kalau sudah minum, walbas, jangan lupa yang dipikirkan jangan cuma urusan perut, kenakan pakaian. Karena orang bisa masuk neraka gara-gara pakaian. Tadi di awal pertemuan sudah saya sampaikan, beberapa orang masuk neraka gara-gara pakaian. Jadi pakaian harus dikenakan. Apa hubungan antara makan dan pakaian? Makan kebutuhan anggota tubuh bagian dalam, pakaian kaitannya dengan kebutuhan anggota tubuh bagian luar
untuk menutup aurat. Dua ini difirmankan oleh Allah, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kenakan pakaian indah ketika pergi ke masjid. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah. Jadi Allah rangkai perintah makan dengan perintah mengenakan pakaian. Nah, kemudian wa tasaddaq, di sini bersedekahlah. Oh, berarti saya makan, saya minum, saya juga mengenakan pakaian. Jangan lupa bersedekah sehingga orang lain juga bisa makan, bisa minum, bisa mengenakan pakaian. Maka di Bulughul Maram di bab pembahasan zakat paling akhir, bab anjuran bersedekah, sedekah sunnah, di situ ada hadis man saqo musliman an domain, orang yang memberi minum kepada orang yang sedang haus. Kemudian apa? Memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Nah, dari sini berarti pikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Makan itu untuk keperluan pribadi, minum kebutuhan pribadi, walbas kenakan pakaian kebutuhan pribadi. Jangan lupa watasodak, bersedekah, supaya yang lain juga bisa makan, bisa minum, bisa mengenakan pakaian. Dalam ayat dan hadis banyak. Diri sendiri dipikirkan, orang lain juga dipikirkan. Contoh misalnya sabda Rasulullah kepada Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, betul kamu miskin, bikin sop, perbanyak kuahnya, kirim tetangga. Berarti hari itu Abu Dzar makan sop, tetangga kanan kiri juga makan sop. Untuk menunjukkan apa? Pikirkan dirimu, pikirkan orang lain. Contoh yang lain, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Apakah diri saya sendiri? Enggak. Wa ahlikum, keluargamu, dari siksa neraka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat. Kenapa? Kalian amar ma'ruf, dua nahi mungkar, wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Berarti jangan cuma beriman tok. Pikir orang lain. Kalau mereka melanggar larangan, cegah. Maka di sana ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar kaitannya buat orang lain. Kaitannya buat saya siap apa? Kata tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Baik. Nah, kemudian bagi yang makan, bagi yang minum, mengenakan pakaian dan bersedekah, catatannya jangan saraf. Saraf itu berlebihan. Makan dan minum berlebihan tidak boleh. Apalagi kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini apa? Setengah ilmu kedokteran ada di ayat ini. Karena 50% penyakit itu faktor makan yang tidak terkendali. Nah, kemudian mengenakan pakaian juga jangan berlebihan. Contohnya tadi isbal. Kemudian bersedekah berlebihan boleh tidak? Oh, tidak boleh. Allah berfirman, salah satu ciri ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman adalah idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Kalau mereka berinfak tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Wa kana baina dzalika qawama, infak mereka sedang-sedang saja. Jadi jangan jor-joran, juga jangan terlalu pelit. Baik. Nah, contoh sedekah atas dasar saraf. Misalnya Rasulullah bersabda, dinarun
anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar keluar infak untuk jihad, 1 dinar keluar infak untuk membebaskan budak, 1 dinar disedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar diinfakkan untuk kebutuhan istri dan anak. Dari 4 ini mana yang paling besar pahalanya? Dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Berarti kalau ada orang yang berinfak untuk jihad, membebaskan budak, atau untuk orang-orang miskin, dia mengadakan baksos, sementara anak SPP 5 bulan belum dibayar, itu termasuk berlebihan, infak yang berlebihan. Maka ada sahabat datang, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya dinar, bagaimana cara berinfak? Tasaddaq ala nafsika, keluarkan sedekah untuk kebutuhan pribadimu. Jadi beri pulsa, terus beli pertalit, beli baju, itu urusan pribadi dan itu dianggap bersedekah. Indi akhor, saya masih punya lebih ya Rasulullah, gimana? Tasaddaq ala ahlika, keluarkan sedekah untuk keluargamu. Indi akhor, masih ada lebih ya Rasulullah. Tasaddaq ala khadimika, keluarkan sedekah untuk menggaji pembantumu. Indi akhor, masih ada yang lain ya Rasulullah. Anta absar, nah kamu lebih tahu. Yang penting urusan pribadi, keluarga, gaji pembantu beres, silahkan keluarkan sedekah di luar rumah. Berarti apa? Gaji pembantu telat, sementara infak untuk masjid sangat besar. Itu sikap sedekah berlebihan. Nah, catatan kedua, wala makhilatin, tidak tinggi hati. Makhilah itu istilah lain dari sombong. Berarti jangan gara-gara makan, minum, pakaian, bersedekah bisa sombong. Selesai sampai hadis ke-16, 16. Insya Allah cukup, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Biasanya Mas Prapto nanya, silahkan. Ya. Bagaimana dengan pakaian untuk tidur, Ustaz? Biasanya celana panjang. Oh ya, baik. Syekh Muhammad Shaleh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, ada beberapa kondisi di mana memang kita perlu mengenakan pakaian yang berlebihan, termasuk di tempat-tempat yang berbahaya, termasuk ketika tidur banyak nyamuknya. Akhirnya apa? Kita mengenakan celana super panjang supaya tertutup sampai ujung jari. Itu tidak disebut isbal, demi untuk kepentingan keselamatan. Karena pakaian itu kan ada 4 kan. Yang pertama apa? Yuwari sawatikum warisha, kenakan pakaian satu dalam rangka menutup aurat. Yang kedua warisha, keindahan. Berarti apa? Pakaian kita jangan sekedar menutup aurat, sisi keindahan juga perlu diperhatikan. Kan ada orang betul pakaiannya menutup aurat, tapi sisi keindahannya enggak, seperti pakaian baju warna-warni, itu kan tidak indah. Atau pakaian yang sudah usang. 1 dan 2. Yang ketiga, taqikumul harra wa taqikum ba'sakum, kenakan pakaian mengikuti cuaca panas dan dingin. Berarti musim panas
pakaian kita berbeda ketika berada di musim dingin. Bedakan antara orang Bogor dengan orang Puncak dengan orang Bekasi. Wa taqikum ba'sakum, pakaian yang kalian kenakan ketika sedang berada di medan perang. Berarti beda-beda. Maka jangan salahkan kalau mujahidin Palestina pakai celana jeans. Karena mereka kalau berjihad harus merayap. Jangan pakai kain yang tipis seperti kita. Pakaian perang itu beda dengan pakaian di luar area medan jihad. Udah? Terkait jenggot yang dikuncir tadi. Iya. Gimana, Pak? Ya, jadi jenggot dikuncir itu tidak boleh, perbuatan orang musyrik. Jadi kalau punya tetangga punya jenggot tapi dikuncir, bawa kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis kan ada di situ. Man aqada lihiyatahu aw taqallada watran aw istanja bi raji'in aw admin. Udah. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah untuk ibu-ibu ada mandi sunnah Jumat seperti bapak-bapak? Di Sahih Bukhari di Kitabus Shalah, man atal jumu'ata falyagtasil. Siapa yang datang untuk sholat Jumat maka mandilah. Jadi perintah mandi buat orang yang datang pergi sholat Jumat. Apakah kita boleh jadi makmum pada orang yang masbuk secara umum? Sebentar, saya lupa baca kitab kemarin. Secara umum hukumnya diperbolehkan, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Berarti dia sering masbuk. Jadi sesekali lah, seperti begini. Kan ada sahabat datang ke masjid, Rasulullah sedang khutbah Jumat. Dia kan langsung duduk. Kum fasholli rakaataini. Ayo berdiri, salatlah 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Terlambatnya sahabat itu cuma sekali. Oh, berarti boleh dong saya besok kalau telat begitu lagi. Jangan. Jadi ketika ditanya tentang masbuk, saya berharap semoga masbuk cukup sekali saja. Baik, ada yang lain? Ya. Oh iya betul, terlupa. Jadi gini, pertanyaannya, kenapa dia suruh wudu? Kan isbal tidak membatalkan wudu. Nah, pertanyaan ini dibahas. Jadi kenapa dia disuruh mengulangi sholat dan mengulangi wudunya, padahal wudu tidak batal gara-gara isbal. Para ulama menerangkan karena wudu itu menghapus dosa. Dengan wudu menghapus dosa dari isbalnya. Baik, sekarang bagaimana dengan imamnya yang isbal? Bukankah Rasulullah tadi bersabda, innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal. Kenapa kita tetap sholat di belakang imam yang isbal? Yang pertama, kalau kita buka fikih-fikih madhab, kita harus mengakui bahwa para ulama banyak berbeda pendapat tentang isbal. Ada yang mengatakan isbal itu haram kalau atas dasar sombong, tidak haram kalau tidak ada motivasi sombong. Itulah Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin. Saya baca di Syarah Sahih Muslim, kalau tidak salah jilid 11, bahkan Imam Nawawi mengatakan inilah madhab kami, madhab Syafi'i. Berarti masalah ini khilafiyah. Meskipun khilafiyah, kita menghormati yang tetap isbal, tapi kita tanamkan isbal itu bagian dari kesombongan.
Yang kedua, ketika kita belajar bab sholat berjamaah, di sana pasti ada pembahasan apa hukum sholat di belakang pelaku maksiat dan pelaku ahlil bid'ah. Ternyata tidak boleh menghalangi kita untuk sholat berjamaah dengan alasan faktor imam. Mana dalilnya? Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Tetaplah kalian sholat di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, betapapun dia. Contoh di syarah Sahih Muslim, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud tetap sholat bermakmum kepada Hajjaj bin Yusuf, gubernur super sadis. Salah satu peraturan kontroversialnya adalah melarang kaum muslimin sholat tepat pada waktu. Ini kan kurang ajar. Jadi sholat asar itu ditunaikan menjelang matahari terbenam. Sholat duhur ditunaikan menjelang adzan asar. Kalau ketahuan pasti akan ditindak. Akhirnya Ibnu Umar caranya bagaimana? Begitu waktu sholat tiba, dia segera menunaikan sholat dengan isyarat kedipan mata. Begitu Hajjaj bin Yusuf menunaikan sholat asar, Ibnu Umar segera datang untuk menunjukkan saya juga tetap sholat bersama kalian supaya tidak ditindak. Jadi selama Hajjaj bin Yusuf berkuasa, banyak sahabat yang sehari sholatnya serba 2 kali. Yang pertama dengan kedipan mata. Itu kan imam bermasalah, tapi tetap. Maka ada hadis, sallu bikum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Tetaplah sholat bersama mereka. Mereka benar, mereka dapat pahala, kalian dapat pahala. Mereka salah, kalian tetap sabar menjadi makmum. Pahala milik kalian, dosa ditanggung oleh si imam. Udah selesai. Kenapa? Itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya, sebagaimana hadis tadi. Itu urusan imam, yang dosa imam. Kita tetap sah. Jangan sampai kita sholat di rumah gara-gara imamnya isbal, itu juga salah. Biarkan imamnya isbal. Karena tidak mungkin merubah seseorang simsalabim. Mungkin tidak. Kita datangi, Pak Imam tolong jangan isbal dong. Baru kemarin saya ngisi pengajian, ada bapak-bapak asli Betawi itu meluruskan imam yang keliru. Begitu sholat langsung ditonjok mukanya. Dan akhirnya beliau pindah masjid di mana saya ngisi pengajian di situ. Sudah berapa lama? Ya, udah ada 10 tahun tidak teguran dengan imam itu karena gara-gara dulu saya pernah menegur si imam. Padahal imamnya salah. Akhirnya ketua DKM turun tangan, yang negur imam itu ketua DKM. Kemudian gimana Pak? Imamnya sudah berubah tidak? Sudah berubah setelah ditegur Pak DKM. Akhirnya saya sampaikan, yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus selevel, Bapak kan di bawahnya. Jadi jangan mentang-mentang amar ma'ruf dan nahi munkar di perintah, kemudian kita bebas melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia imam. Yang berhak menegur siapa? Cari selevel ketua DKM pasal. Bapak negur ya jelas ditonjok mukanya. Seperti Umar bin Khattab boleh membaca Quran di depan Ka'bah. Ibnu Mas'ud diingatkan jangan. Akhirnya dia ngotot. Apa yang terjadi? Babak belur, dipukuli beramai-ramai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tidak ada satupun yang berani mengganggu Umar ketika Umar membaca Quran di depan Ka'bah. Baik, ada yang lain? Ustaz, terkait tadi yang sholat diakhirkan, kalau kita mendapatkan hal seperti itu gimana? Yang mana itu? Sholatnya di tempat kampung saya lah, itu
Kan sholat asar kan di akhir. Masih punya kampung toh. Kenapa? Sholat asar itu kan biasanya di akhir kan. Ya. Menjelang maghrib gitu. Jadi kita sholatnya tetap berjamaah di akhir waktu atau di awal waktu? Apakah di kampung semuanya sholatnya seperti itu? Iya. Oh gitu. Saya yakin itu petani. Ya, seperti tetangga saya orang Purwokerto. Jadi kalau ada adzan tepat waktunya, muadzin dimarahi, kami masih di sawah. Nah, kalau mereka kenal pengajian, caranya begini. Adzan tetap sesuai dengan jadwalnya. Iqomat boleh diundur di Bulughul Maram di bab waktu-waktu sholat. Idza ra'ahum ijtama'u ajjalu wa idza ra'ahum abta'u akharu. Kalau Rasulullah melihat situasi jamaah cepat kumpulnya, iqomat dipercepat. Kalau ada situasi jamaahnya kumpulnya agak lambat, maka iqomat yang diundur. Seperti dulu saya di pesantren, adzan jam 11 lebih 40 menit. Sementara kita masih di kelas. Kapan bel berbunyi? Jam 12. Tetap jam 11.20 adzan berkumandang. Begitu adzan berkumandang, pelajaran disekor, seisi kelas mendengar dan menjawab adzan. Begitu jam 12 baru bel berbunyi, santri keluar. Jam berapa iqomatnya? Jam 12 lebih 20 menit. Tetap itu dianggap as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Iya. Ini di luar materi masalah bercandaan Ustaz. Iya. Contohnya apa itu? Contohnya gini, buat saya sendiri saya dengar itu. Dia berdoa tapi sedikit bercanda gitu. Ya Allah, 4 sehat 5 miliar gitu. Oh gitu. Pas sehat milal miliar. Oh. Ini sepertinya dari bahasa ibu-ibunya ini gibah yang syariah gitu. Oh. Oh iya. Ya, tolong jangan menggunakan gibah yang syariah. Yang benar apa? Gibah yang diperbolehkan. Karena Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin ketika menyebut babu tahrimil gibah, bab haramnya gibah, begitu selesai masuk bab selanjutnya apa? Babu mayubahu minal gibah, bab gibah yang diperbolehkan. Jangan gibah sesuai syariah. Pelawak syariah, enggak ada pelawak syariah, pelawak aja, kenapa harus pakai syariah? Sekarang kan modelnya sedikit-sedikit nyunah, biker sunnah. Kenapa harus pakai sunnah? Berarti ada biker bid'ah. Termasuk begini, Bu, masaknya sudah sesuai sunnah atau tidak? Saya bingung. Masak, emang ada masak yang tidak sesuai sunnah, masak yang bid'ah. Nah, termasuk tadi, ya Allah 4 sehat 5 miliar. Miliar berarti minta rejeki. Ya sudah, kalau minta rejeki, gunakan saja kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Enggak usah pakai miliar-miliaran. Selesai. Ada yang lain? Silakan ibu-ibu. Ya. Apa ada larangannya kita menggunakan pakaian yang bercorak atau yang berwarna-warni untuk perempuan? Ya. Perempuan anjurannya dari kejauhan orang mengira itu burung gagak. Anjurannya begitu. Nah, kalau bercorak sebenarnya boleh, cuma kalau ketika bercorak, kira-kira bapak-bapak penasaran tidak? Wah, ibu itu bercorak, saya pengen lihat orangnya. Nah, akhirnya penasaran, pengen lihat orangnya. Udah selesai. Kenapa? Solusinya gimana tadi? Solusi apa? Yang sholat di akhir waktu tadi. Ya sudah, gimana lagi? Pokoknya di awal waktu. Pokoknya begini, kalau nanti Mas Prapto jadi ustadz, mendingan mudik di sana berdakwah, sholat tepat pada waktunya. Intinya begitu. Saya tidak punya solusi lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.